Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. 3. Saya Rahmanita Maulidia dengan NIU 555952. Saya Anandari Yesti dengan NIU 555729. Saya Amalia Intan Puspitasari dengan nomor NIU 556024. Di sini kami akan melakukan wawancara di Kampung Wisata Cokro Dingingratan. Dadah. Baik Bapak, jadi kami di sini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kami terkait wawancara pentahelix kerjasama antara destinasi wisata dengan berbagai aktor pariwisata. Nah, sebelumnya apakah Bapak berkenan untuk berkenalan terlebih dahulu? Baik, mungkin saya perkenalan diri ya. Perkenalkan, nama saya Didi Kurniawan. Saya selaku sekretaris dari Kampung Wisata Cokro Dingingratan. Mungkin itu dulu saya cukup. Atau ada perlu tambahan lagi? Jadi di sini kami akan menanyakan terkait 5 aktor pentahelix. Yang pertama terkait pihak akademisi, bagaimana peran atau kontribusi utama akademisi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan inovasi Indonesia. Oke, kalau berbicara pentahelix itu sebenarnya kita belum seutuhnya pentahelix ya, dalam artian dengan berbagai macam acuan dari instansi pendidikan itu mereka sering masuk kemari itu memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti yang teman-teman lakukan sekarang ini terkait tentang kebutuhan di wilayah gitu. Jadi pernah terakhir kemarin belum lama ini kami juga melakukan kerjasama dengan UNY di tanggal 24 Oktober. Nah, 24 Oktober itu ada semacam workshop kecil-kecilan gitu, ringan juga terkait tentang kebutuhan wilayah akan materi ataupun arahan itu juga. Kemudian juga untuk beberapa kampus lain kami sudah mencoba membuat semacam MOA Memorandum of Agreement, yang mana itu di situ istilahnya kerjasama antara kampung wisata dengan beberapa instansi pendidikan. Yang pertama yaitu dengan AMTA, kemudian juga dengan UKDW, dan 2 kampus tersebut sudah istilahnya kita tanda tangan resmi untuk bekerja sama, diikuti juga kemarin terakhir dengan UNY gitu. Nah, sejauh ini memang istilahnya peran dari instansi pendidikan ataupun kampus itu memang selalu menanyakan dulu ataupun konfirmasi, menggali data dan mencoba mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan skala prioritas dari teman-teman pengelola di wilayah, seperti itu. Mungkin seperti itu kurang lebihnya sih gambarannya secara umumnya. Baik, kalau tantangan utama yang dihadapi dari adanya kerjasama dengan pihak akademis itu apa Pak? Mungkin karena ini kan ibaratnya baru merintis untuk kerjasamanya gitu kan Pak, baru tanda tangan dan semacamnya. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin dirasa dari teman-teman, ini POV-nya dari teman-teman pengurus ya, dari pengurus itu menganggap sebagian itu masih dalam tahapan sebatas pengesahan. Dalam artian juga kampus kan dituntut secara tridharmanya ya, yang mana kan mereka ada di pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, salah satunya kan pengabdian itu kaitannya langsung dengan ke masyarakat. Nah, ini masih ada beberapa catatan juga yang menurut dari teman-teman pengurus itu kalau dirasa masih poinnya itu sebatas pengguguran tugas mereka untuk pengabdian saja. Karena memang pada dasarnya kebutuhan di masyarakat itu sangatlah kompleks sekali. Karena kita tidak hanya membutuhkan dukungan moral dan arahan juga, ada juga berupa kebutuhan materi, yang mana ini juga tidak bisa sepenuhnya kita lemparkan juga ke instansi pendidikan kan, itu jelas sekali seperti itu. Nah, maka dari itu mungkin hal-hal semacam seperti ini, maupun entah dari wawancara, entah dari istilahnya by contact dan sebagainya, atau mungkin ada beberapa undangan-undangan terkait untuk istilahnya ada komunikasi langsung, baik itu dalam lingkup yang formal ataupun informal, itu juga bisa menggali informasi ataupun data-data yang diperlukan seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi catatan ketika bentuk dukungan dari teman-teman kampus itu nanti juga bisa langsung terlibat ketika ada beberapa paket wisata yang dimiliki dari setiap kampung wisata. Itu bagaimana jika
istilahnya dibeli sebagai bentuk support. Selain itu juga instansi pendidikan juga bisa memberikan feedback ataupun review ke kampung wisata. Dalam artian ini juga bisa istilahnya membentuk semacam ekosistem yang baru. Dalam artian dari kampus sendiri ataupun dari teman-teman dari pendidikan itu, entah itu dari memang mereka yang sebagai pengajar dan sebagainya, itu kan memiliki sudut pandang tertentu yang mana itu juga bisa memberikan arahan ataupun ide-ide baru juga untuk teman-teman di wilayah ketika membangun sebuah paket dan sebagainya, seperti itu. Karena kalau berbicara sendiri tentang pariwisata kewilayahan di Cokro-Diningiratan sendiri itu, kita nggak bisa satu produk muncul otomatis paten menjadi produk yang sangat baik sekali, karena juga itu istilahnya nanti kita butuh trial dan error, butuh feedback, butuh istilahnya arahan-arahan yang lebih baik lagi bagaimana kalau dari sudut pandangnya mereka yang sebagai seorang akademisi, seperti itu. Kalau untuk pentahelix yang masyarakat ini bagaimana peran masyarakat itu dalam mengembangkan kampung wisata ini, Pak? Oke, kalau berbicara tentang masyarakatnya sendiri itu sebenarnya tantangannya sangat banyak sekali, kompleks. Kita kalau suruh jabarin itu semua nggak akan pernah bisa selesai dalam waktu 1 hari. Karena satu hal pariwisata itu saling terkait. Sekarang permasalahannya selalu concernnya tentang sampah dulu umpamanya. Sampah itu nggak akan pernah selesai kalau tidak menemukan solusinya. Sedangkan orang-orang dari luar kota berharap ketika datang itu juga bersih. Itu kan kaitannya dengan Sabta Pesona. Nah, sedangkan pariwisata sendiri itu adalah aktivitas yang tidak pernah mengeluarkan sampah, tidak pernah tidak mengeluarkan sampah, pasti ada sampahnya kan setelah aktivitas itu. Itu semua itu kan pasti menjadi masalah. Itu salah satu tantangan kecil sederhana. Baru dari segi keterkaitan dengan hal-hal lain. Belum nanti istilahnya dari peran masyarakatnya sendiri yang mau bergabung di situ seperti apa, kemudian motivasi-motivasi apa yang istilahnya mendorong dari masyarakat bisa berbaur dan mau untuk bersinergi dengan pengurus dan sebagainya, itu kan juga menjadi tantangan tersendiri. Apalagi sifatnya di kota itu sangat heterogen, masyarakat-masyarakatnya bermacam-macam dengan latar belakang, dengan pendidikannya, dengan motivasinya untuk berkegiatan itu apa. Ada yang hanya sebatas mereka ingin mengisi waktu luang, ada yang sebatas mereka memang istilahnya guyub rukunnya masyarakat itu menjadi prioritas, ada yang di situ berpikir berapa nilai profit yang diberikan. Nah, itu tantangan banyak sekali dan kompleks. Itu sendiri kan kalau dijabarin setiap poin-poinnya kan bervariasi seperti itu. Kalau misalnya kan masyarakat itu juga yang membangun kampung wisata itu sendiri, otomatis dari akarnya kan masyarakat itu, Pak. Tapi apakah kampung wisata itu tuh dapat memberikan manfaat juga bagi masyarakat itu sendiri? Jadi apakah ada mutualismenya gitu lah antara kampung wisata yang memberikan masyarakat? Memang kalau berbicara tentang impact ataupun dampak yang secara nyata belum terlihat secara signifikan, tapi setidaknya itu bisa menjadi wadah untuk teman-teman, satu, berkreasi ataupun berkarya, kedua itu sebagai lahan untuk pendapatan ataupun bisa dikatakan bahasa kerennya sekarang ya side hustle, seperti itu. Kemudian itu juga bisa menjadi ajang buat dari masyarakat itu guyub rukun ataupun gotong royongnya menjadi lebih kuat lagi, karena kan ini kan sifatnya dari masyarakat kembali lagi untuk masyarakat, seperti itu. Karena kaitannya nanti juga meliputi tentang kebersamaan, gotong royong, kemudian kerjasama ataupun teamwork, itu kan semua saling dibutuhkan di situ. Jadi ya kembali lagi itu lagi dengan beberapa hal harapan dari pengurus-pengurus di wilayah juga itu seperti apa, ya kurang lebihnya seperti itu. Memang kita nggak akan pernah berbicara idealisme dulu tentang suatu produk, entah itu dalam bentuk paket ataupun output yang istilahnya dalam bentuk nyata seperti itu. Tapi memang pada kenyataannya kalau teman-teman sendiri menyadari, berkunjung di berbagai wilayah, saya berbicaranya concernnya khususnya tentang kampung wisata ya. Kita tuh kan berbicaranya tentang potensi, satu, kemudian pengembangan
pemberdayaan masyarakat, yang mana itu memang starting point-nya itu bukan nol. Tapi saya selalu menegaskan starting point masyarakat ketika berbicara pariwisata kewilayahan itu adalah hal yang minus. Gitu, itu dulu. Itu yang selalu saya tekankan itu seperti itu. Kurang lebihnya gitu. Bisa dilanjut? Ada lagi dari teman-teman? Ini terkait yang pengusaha pariwisata, Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana peran pengusaha dalam memajukan dan mengembangkan destinasi wisata daerah? Kalau peran kita memang belum bisa berbicara banyak, terutama dari hal industri ya. Karena memang sejauh ini belum ada travel agent ataupun industri yang memang langsung masuk menaungi kampung wisata. Tapi ini bagus berbicaranya tentang Cokro Dininggratan terlebih dahulu gitu. Jadi memang untuk saat ini kita memang belum bekerja sama secara resmi dengan agent ataupun bekerja sama dengan hotel-hotel, meskipun di sini memang sudah banyak. Cuman kalau ditanyakan apakah ada arah untuk sana, jelas itu sudah ada. Karena memang beberapa kali juga kita juga sudah istilahnya membuat trial juga yang Ride Your Bike itu juga, itu kan kemarin sudah kita pasarkan dan kita kolaborasikan juga dengan Gibi. Mungkin teman-teman tahu Gibi juga kan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu semua kan juga butuh proses lagi pematangan dalam artian paket itu seperti apa, dalam artian juga nanti operator-operatornya yang di situ bekerja itu memang cukup memadai atau tidak, karena terkaitannya juga dengan kesiapan dari SDM-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa manfaat kerjasama antara pengusaha, masyarakat, dan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata? Jelas kalau dengan berbicara manfaatnya, kita jelas sangat concern terhadap hasil pertumbuhan ekonomi di wilayah seperti itu. Karena kan otomatis, semisal ya kalau ini kita berbicara idealnya, pemerintah dengan mensupport untuk kegiatan di wilayah itu, mulai dari pelatihan-pelatihan untuk pengembangan SDM-nya juga, itu kan bisa bagus. SDM akhirnya juga nanti ke katrol dan bisa naik juga grade-nya, akhirnya juga memberikan dampak industri melirik kalau ini sebagai segmentasi atau pasar baru yang bisa diangkat juga. Jadi memang sinergitas itu semuanya saling terkait gitu. Karena kan kalau Pentahelix sendiri kan sebenarnya 5 ya. Gitu kan. Untuk tantangan utama yang dihadapin pengusaha pariwisata dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan utama itu kesiapan SDM sebenarnya, itu aja. Kalau apa tadi? Selain tantangan apa pertanyaan? Cara mengatasinya. Cara mengatasinya ya tinggal kita memperbaiki SDM-nya dulu. Itu. Jadi intern kita memang harus diperkuat lagi, dikuatkan lagi, dan ini menjadi tanggung jawab bersama, terutama untuk pengurus wilayah seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengusaha menjaga agar usahanya tetap maju tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan budaya lokalnya? Mungkin lebih banyak ke apa ya? Kalau saya sih penekanannya dari dulu lebih ke apa? Kalau kita menyebutnya bahasa formalnya. Sering-sering ngopi bareng aja sih gampangannya kayak gitu, karena memang lebih ke hal-hal yang kaitannya kita kan sering kalau di masyarakat sendiri itu cenderungnya tuh kadang udah capek dan gerah dengan hal-hal yang terlalu formal ya. Jadi obrolan-obrolan santai ataupun istilahnya kopdar, mungkin teman-teman tahu kopdar nggak? Kopi darat itu loh. Kopi darat itu dalam artian ya lebih banyak sering bertemunya, penjadwalan tertentu, entah yo dijadwalkan sebulan sekali ataupun gimana, yang jelas itu rutin, dalam artian kita saling menampung aspirasi ataupun suara-suara keluhan dari teman-teman yang terlibat di industri terkait gitu. Kalau memang istilahnya ada keseriusan ataupun ada keinginan untuk membangun ekosistem yang lebih baik, itu kalau menurut saya pribadi sih semua harus saling terkait dan saling mewadai. Dari industri itu punya keluh kesah seperti apa, dari pemerintah seperti apa, dari lingkungan itu seperti apa, dari wilayah ataupun sebagai pengelola itu seperti apa. Nah itu kan harusnya ada
titik temunya dengan obrolan-obrolan yang sifatnya mungkin santai seperti itu. Jadi memang pendekatan masyarakat gitu Pak. Betul, pendekatannya seperti apa? Karena ini mungkin bisa jadi catatan buat teman-teman ataupun juga bisa menjadi kajian juga di kampus ya. Kita kan dari dulu selalu top down ya, apa-apa itu. Ini bisa menjadi catatan juga. Ketika program itu top down, ya nggak akan sustain. Sesimpel itu. Teman-teman lihat sendiri sekarang kalau apa-apa program selalu dipaksakan. Ini selalu seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Ya orang akhirnya cuman ya sudah hanya sebatas pengesahan saja kan. Itu kan kayak gitu dari dulu. Coba kalau memang dalam artian kita serius mendampingi ya, pendampingan dan sebagainya ya kita lihat kebutuhan dari masing-masing wilayah berbeda-beda. Kita nggak bisa memukul rata semua dengan treatmentnya seperti ini, tapi kan setiap wilayah punya case-nya masing-masing, punya permasalahannya masing-masing. Nah itu yang harus diterapkan di masing-masing wilayah gitu. Perjalanannya lama nggak? Ya lama jelas. Kalau saya ambil contoh sampling lagi, ini kalau kalian datanya by sampling loh ya, sampling data. Teman-teman tahu Kampung Jogokaryan yang bisa terkenal dengan kampung Ramadannya semeriah itu. Kalian tahu nggak itu butuh waktu berapa lama? Kurang tahu. 25 tahun. Saya SD itu dulu. Mereka membuatnya itu. Sampai sekarang. Orang sekarang lihatnya Jogokaryan istimewa. Tapi kan nggak tahu prosesnya itu butuh waktu 20 tahun sampai 25 tahun bisa sampai sekarang itu. Selama itu. Karena memang istilahnya pendekatannya memang benar-benar langsung deket proses. Dan tidak top down itu tadi. Banyak sekarang kalau berbicara mas progres kayaknya nggak cuma di pariwisata deh, saya rasa ya semua kalau program sifatnya top down ya cuman gitu-gitu terus ya. Seremonial selesai tinggal pergi, seremonial selesai tinggal pergi. Sambil makan sambil minum loh. Matur nuwun mboten. Untuk pertanyaan terakhirnya Bapak, bagaimana bentuk kolaborasi yang efektif antara pengusaha dan pihak lain dalam mendukung pariwisata berkelanjutan? Bagaimana bentuk kolaborasi yang efektif antara pengusaha dan pihak lain dalam mendukung pariwisata yang berkelanjutan? Saya belum bisa memastikan itu efektif atau tidak, tapi ya lebih kembali lagi ke pendekatannya aja di sini. Ya, sambil minum dulu Mbak. Jadi kalau masalah efektif, saya belum punya pandangan efektivitas itu seperti apa. Tapi ya selama ini kalau saya rasa pendekatan paling efektif dan biar mengena itu adalah yang pendekatan yang dilakukan berdasarkan sesuai dengan kebutuhan di wilayah ataupun masyarakatnya itu. Dan yang tahu itu ya dari pelaku industrinya ataupun dari pemerintahnya itu sendiri. Kalau hanya sebatas kejar tayang yang penting selesai ya tak rasa nggak akan pernah efektif. Tapi efektif itu kan kita kembali lagi ke pertanyaannya mengena atau hanya sebatas pengguguran tugas atau gimana. Kalau mengena ya memang itu tadi butuh proses dan memang jangka waktunya lama. Tapi kalau hanya sebatas pengesahan ya sudah formalitas saja. Efektivitas tuh saya rasa tinggal yang mau dicari efektifnya apanya gitu aja. Seperti itu. Ini POV saya loh ya ini tapi disclaimer-nya itu. Selanjutnya dilanjutkan dengan saya. Ya. Izin melanjutkan ya Pak. Monggo. Saya izin melanjutkan dalam aspek yang sama pemerintah. Pertama, selama ini dukungan apa saja yang paling terasa dari pemerintah untuk kampung wisata Cokrodiningrat ini? Memberi dukungannya berupa fasilitas misalnya kayak FGD itu sudah jelas. Kemudian itu kan rutin ya FGD itu juga. Pelatihan-pelatihan juga yang diberikan dari dinas terkait untuk peningkatan dari SDM-nya itu juga sama. Kemudian istilahnya memberikan semacam kompetisi lokal yang mana itu untuk menyaring
beberapa kampung wisata yang istilahnya mereka punya keseriusan ataupun kesungguhan dalam mengelola kampung wisatanya masing-masing seperti itu. Kalau itu adalah istilahnya support dan impact nyatanya mereka dari pemerintah itu seperti itu. Kalau pelatihan itu biasanya berapa bulan sekali Pak, atau rentan waktunya itu berapa? Saya nggak begitu hafal, tapi nggak mesti, biasanya dalam beberapa bulan itu pasti ada kok untuk improvement SDM itu, entah pelatihan apa sampai ke contoh paling nyata adalah sertifikasi kepemanduan. Oh iya. Itu juga, itu kan sebenarnya kalau misalnya nggak lewat dari dinas kan berbayar, harganya agak lumayan ya. Sedangkan kalau dari dinas memfasilitasi itu, dan dalam artian biar teman-teman juga bisa terdukung dan bisa tersertifikasi, bahkan sertifikasinya kan BNSP itu nasional kan. Dan yang ikut pelatihannya itu biasanya ditunjuk atau mereka itu kayak volunteer gitu atau gimana Pak? Yang mau ikut? Iya, yang ikut pelatihan itu. Ya itu biasanya nanti langsung informasikan ke wilayah nanti istilahnya kasih informasi ke teman-teman pengelola. Yang tertarik, yang bisa monggo silahkan berangkat gitu. Jadi nanti istilahnya kita ada rolling juga gantian. Misalnya di Cokro Diningrat yang ini sudah berangkat nih, sudah ada, gantian teman yang lain atau dari kampung lain. Jadi di rolling gitu terus. Biar semua juga merasakan. Iya. Saya ingin melanjutkan, kalau dalam menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah ini Pak, apa saja tantangan utama yang hadir dalam koordinasi dengan pemerintah tersebut? Yang jelas kalau saya boleh ngomong, paling utama ini cuma saya satu aja sih, top down-nya itu, program-program top down itu yang selalu menjadi masalah bagi kami sebenarnya. Dalam artian apa yang menjadi keluh kesah kami sebagai selaku pengelola di wilayah itu cenderung tidak pernah didengarkan. Misal kita membutuhkannya seperti ini, tapi hanya sebatas didengarkan saja, tapi tidak pernah untuk menjadi bahan evaluasi atau perbaikan bersama di atas seperti itu. Kalau permasalahannya sih intinya itu aja kalau saya itu dari dulu. Kalau itu bisa didengarkan, saya rasa mungkin istilahnya pemerintah lebih bijak lagi dalam menanggapi keluh kesah dari teman-teman di wilayah dalam mengelola kampung wisata seperti itu. Lalu seperti apa pembagian peran antara pemerintah dengan pengelola di lapangan? Saya nggak bisa memberikan informasinya itu secara rinci, tapi mungkin untuk soal itu presentasinya saya juga belum bisa menggambarkan ya gambarannya seperti apa. Gitu. Untuk yang case itu mungkin saya belum bisa menjawab. Ya, gitu. Oke. Kalau dari tadi itu kan pengelola mengharapkan untuk ya bisa dievaluasi, bisa kayak didengarkan. Betul. Kalau begitu, kedepannya bentuk dukungan apa yang paling diharapkan dari pemerintah di desa wisata ini? Ya istilahnya perlakuan di setiap kampung wisata itu harusnya berbeda-beda. Dari mungkin kampung wisata yang memang sudah memiliki SDM-nya agak lumayan bagus, itu treatmentnya pasti berbeda. Kemudian secara klasifikasi juga memang perbedaan antara yang masih rintisan sampai ke maju itu harusnya tentunya berbeda. Disesuaikan juga kebutuhannya. Misalnya untuk di masing-masing kampus itu butuh dari kami, kita sebenarnya butuhnya untuk agensi ataupun link penjualan paket. Kemudian ada yang satu lagi memang masih dalam butuh rintisan itu pendampingannya dalam bentuk kelembagaan, itu seperti apa yang baik, yang kuat gitu. Jadi ya mungkin seperti itu sih. Saya ingin melanjutkan terkait kerjasama kampung wisata dengan media ya. Sejauh ini bagaimana peran media dalam memperkenalkan kampung wisata ini ke masyarakat luas? Kami belum resmi bekerja sama dengan media, tapi sudah beberapa kali kalau Cokro Diningrat itu masuk dalam artian untuk penyebaran informasi tentang kampung wisata yang ada di kampung wisata Cokro Diningrat gitu lebih khususnya. Terakhir kami kolaborasi dengan Dimas Diajeng, kemudian juga dengan Sangaji TV yang di situ itu broadcast lewat TV-nya juga live pada saat itu. Kita kan bikin paket
tentang harmoni journey di Kelenteng Poncowinatan itu juga kita coba blasting di situ, broadcast semacam kayak ya podcast juga kayak gini juga, tanya jawab, kemudian apa saja yang menjadi keluh kesahnya dari teman-teman semua, ya intinya gimana dalam membangun ekosistem pariwisata seperti itu. Kalau sama Dimas Diajeng gimana Pak itu bentuk kerjasamanya? Dimas Diajeng itu waktu itu mereka ada program field program, yaitu tentang pengembangan paket wisata. Terus waktu itu saya arahkan mereka untuk mengangkat potensi Kelenteng Poncowinatan, karena pada saat itu juga saya juga belum bisa dalam artian fokus seutuhnya tentang mengangkat wilayah di situ, karena kebetulan juga pada saat ini kan saya juga diplot sebagai tenaga ahlinya dari Dispar Kota juga. Jadi istilahnya juga kita membagi tugas, sembari saya juga intern masih sering cross check lewat komunikasi ataupun koordinasi di wilayah sama teman-teman juga gitu. Jadi memang kebutuhannya apa, saya coba istilahnya mencari-cari tahu juga. Dalam artian ya ini juga kita sambi-sambi juga gitu loh dalam artian. Nah harapannya juga mungkin nanti karena kan saya kontraknya dengan Dispar Kota itu selama 4 bulan. Harapannya nanti Januari ini nanti saya bisa full untuk kasih effort lagi tentang promosi paket dan trial errornya itu tadi. Dan ya nanti coba kalau ada kesempatan ya mencoba menggandeng media juga gitu. Karena memang saat ini kalau berbicara kebutuhan pentahelik Cokrotiningrat cuma kurang di media. Itu karena kita kan istilahnya dari pemerintah sudah ada jelas, kemudian dari instansi pendidikan sudah ada beberapa yang masuk juga, sama pelaku usaha itu industri itu juga sama. Itu juga sama. Komunitas sudah jelas banget, kita komunitas banyak yang istilahnya coba kita gandeng, itu mungkin ke industri sama ke media itu, karena kaitannya nanti entah itu B2B dan sebagainya itu kan kita belum berpikir ke sana seperti itu. Makanya prosesnya memang panjang sekali. Lalu setelah kerjasama tersebut, apakah terasa berdampak pada jumlah pengunjung yang datang ke kampung wisata ini? Kalau jumlah pengunjung tidak begitu berdampak, tapi setidaknya yang tanya banyak. Itu minimal itu dulu. Jadi gitu. Ya lebih ke brand awareness-nya meningkat. Gitu. Brand awareness-nya meningkat dan ya itu menjadi sebuah keunggulan juga buat kami dalam artian produk-produk kami ataupun wilayah kami mulai dikenal banyak orang. Sambil disambil loh. Iya, Pak. Lalu saya izin melanjutkan, biasanya bagaimana cara kampung wisata ini menjalin hubungan dengan media tersebut? Kalau kami kan ada beberapa istilahnya kenalan dari orang-orang yang ada di media tersebut, terus coba kita istilahnya kasih tahu, kita sounding. Ini Cokrotiningrat punya kegiatan seperti ini atau ada event seperti ini, kira-kira media tertarik nggak untuk meliput? Kalau misalnya terkait untuk meliput ya sudah, monggo silahkan diambil bahannya. Karena sejauh ini yang bisa ditawarkan dari media itu kan istilahnya brand awareness dulu, exposure-nya dulu gitu. Sedangkan kalau kita memang tidak bisa menuntut macam-macam, lebih banyak ke tempat kita dipromosikan itu lebih bisa mengena ke banyak orang juga. Karena kalau sekarang berbicara media sendiri, saya rasakan setiap orang bahkan setiap person itu kan punya medianya masing-masing ya. Apalagi dengan kampung wisata sudah punya sosmed dan sebagainya, itu kan juga sudah menjadi senjata juga. Meskipun ya kita tidak menutup kemungkinan dengan media-media besar untuk bekerja sama. Lalu kan setelah seumpamanya dipromosikan oleh media tersebut, apakah ada tantangan tersendiri dalam pemberitaannya, misalnya kayak kurang tepat atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan? Jelas gitu? ada. Kalau ya itu tadi kembali lagi ke saling keterkaitannya dari SDM-nya juga dalam menyiapkan
wilayah ataupun istilahnya paket-paket wisata yang mau dijual itu juga. Karena kan kadang kan kita juga melihatnya ekspektasi orang-orang ketika belum tahu itu kayaknya wah ini kayaknya bagus ya kayak gini, tapi setelah datang kok kayak gini. Nah, itu juga menjadi istilahnya beban moral kita dalam mengelola itu juga seperti itu. Mungkin itu aja Pak untuk wawancara kami hari ini. Terima kasih sudah membantu kami memenuhi tugas ujian akhir semester kami. Oke. Ya semoga bisa memberikan insight dan bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman sebagai akademisi juga terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Itu ya kurang lebihnya seperti itu. Sekian video dari wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.